Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Giovanni, salah satu dosen tetap dari program studi film dan televisi di Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama Medan. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penyutradaraan film fiksi dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah penyutradaraan film fiksi. Mata kuliah penyutradaraan film fiksi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa semester 4 program studi televisi dan film di Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama Medan. Mata kuliah penyutradaraan film fiksi memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai prinsip dalam penyutradaraan, pengetahuan yang berkaitan dengan penyutradaraan, dan teknik penyutradaraan film. Mahasiswa juga mempelajari bagaimana tahapan dalam menentukan tema dan ide cerita film fiksi, serta tahapan tugas dan tanggung jawab seorang sutradara mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi sehingga mahasiswa dapat memproduksi film fiksi di akhir sesi perkuliahannya. Dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyutradarai serta memproduksi film fiksi sebagai output dari mata kuliah ini. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini mengacu pada CPMK mata kuliah penyutradaraan film fiksi, yaitu memahami konsep dasar sutradara dan penyutradaraan, memahami prinsip penyutradaraan film fiksi, memahami konsep pengetahuan penyutradaraan film fiksi, memahami teknik penyutradaraan film fiksi, mampu menentukan tema dan ide film fiksi, memahami tugas sutradara tahapan praproduksi, produksi hingga pasca produksi film fiksi, mampu menciptakan film fiksi pendek. Materi yang diajarkan di dalam mata kuliah penyutradaraan film fiksi ialah sebagai berikut. 1. Pengertian sutradara, penyutradaraan dan visi seorang sutradara. 2. Fungsi seorang sutradara dan bahasa film. 3. Bentuk elemen dramatik pada film. 4. Pengadeganan dalam perspektif sutradara film. 5. Konsep sinematografi dalam perspektif sutradara film. 6. Konsep editing, suara, dan artistik dalam perspektif sutradara film. 7. Konsep menyutradarai pemain dan tim produksi film. 8. Mengidentifikasi tema dan ide cerita film. 9. Tahapan proses produksi film fiksi pendek. Dan 10. Produksi film fiksi pendek. Materi pembelajaran mata kuliah ini akan diperoleh mahasiswa selama 1 semester atau sejumlah 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester atau UTS dan 7 pertemuan selanjutnya dilakukan sebelum ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran mata kuliah penyutradaraan film fiksi berbasis pada pembelajaran secara praktik, di mana 30% teori dan 70% praktik. Bentuk perkuliahan sinkronus pada mata kuliah ini dilakukan kuliah secara tatap maya. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah penyutradaraan film fiksi didapatkan dari keaktifan mahasiswa, penugasan, diskusi, kelompok, UTS yang dinilai dari rancangan film yang akan diproduksi, dan UAS dinilai dari hasil film fiksi yang selesai diproduksi. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah keaktifan mahasiswa sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebesar 30%, diskusi kelompok 20%, serta UTS dan UAS sebesar 40%, dengan total bobot hasil pembelajaran sebesar 100%. Agar materi tercapai dengan baik pada mata kuliah penyutradaraan film fiksi, maka saya menggunakan beberapa textbook atau buku referensi diantaranya seperti buku film Art and Introduction dari Birdwell, Directing Film Techniques and Aesthetic dari Ray Bigger, dan beberapa buku pendamping lainnya.
Untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya menggunakan Zoom Meeting dan WhatsApp Group sebagai media penghubung dalam memudahkan penyampaian materi serta memudahkan dalam menyelesaikan masalah di dalam mata kuliah penyutradaraan film fiksi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah penyutradaraan film fiksi untuk mahasiswa program studi S1 Film dan Televisi di Fakultas Seni dan Desain Universitas Potensi Utama, Medan. Berikut adalah proses belajar mengajar yang saya laksanakan secara sinkronus tatap maya melalui ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Kabarnya sehat semua ya? Pagi. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Mungkin sebelum kita memulai perkuliahan kita pagi ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum kita memulai perkuliahan. Nah, minggu ini itu kita masuk pada materi fungsi sutradara dan bahasa film fiksi, gitu. Pada kali ini itu kita mau masuk pada konsep dan bicarain soal fungsi sutradara. Oke. Nah, teman-teman semua mungkin udah di minggu lalu kita udah membahas sedikit tentang apa itu sutradara. Nah, mungkin saya mau masuk ke sini. Oke. Teman-teman, ada yang tahu ini? Siapa aja? Boleh satu orang? Joko Anwar. Ya, betul. Siapa lagi? Oke. Jadi ini tuh sebenarnya kenapa saya tayangin ini atau saya tampilin wajah-wajah mereka? Jadi sebenarnya ini tuh sutradara-sutradara yang sangat populer di Indonesia, di mana karya-karyanya itu punya style masing-masing. Nah, jadi ini itu sutradara film Indonesia. Ada Mas Garin Nugroho, ada Mas Hanung Bramantyo. Tadi bener tuh, Zaki ya yang ngomong Mas Hanung. Ada Joko Anwar, ada Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza. Gitu ya. Jadi masing-masing dari sutradara ini tuh memiliki stylenya masing-masing. Nah, kalau Mas Garin itu kecenderungan penyutradaraannya itu lebih ke style yang art film art. Jadi filmnya itu tidak komersial, tapi memiliki makna-makna sendiri. Nah, sementara Mas Hanung adalah sutradara yang komersial, tapi punya ciri khas tuh. Dia selalu mengedepankan culture. Sementara Mas Joko Anwar terkenalnya sutradara film horor gitu ya, thriller dan sebagainya. Kalau Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza lebih ke sutradara yang dibilang komersil gak begitu, dibilang film art dan sosial eksperimen gak begitu. Jadi mereka punya style masing-masing gitu ya. Nah, kemudian nih ada yang tahu ini? Ada bacaan namanya tuh. Quentin Tarantino. Ada Quentin Tarantino, terus kemudian ada Martin, terus kemudian ada Steven Spielberg, ada James Cameron, terus kemudian ada Christopher Nolan gitu ya. Jadi sutradara Hollywood ini memiliki karakternya masing-masing juga, memiliki stylenya masing-masing juga dalam konsep penyutradaraan gitu ya. Kalau misalnya kalian melihat film-filmnya, pasti kalian bakal tahu ketika kalian melihat film-filmnya Quentin Tarantino, itu film-film yang secara konsep dia kaku banget tuh. Nah, sementara kalau misalnya kalian melihat film-filmnya Steven Spielberg atau ngelihat film-filmnya James Cameron, pasti kalian bakal melihat film-filmnya penuh dengan dramatisasi dan sebagainya. Jadi, kalau bicara tentang fungsi sutradara, kalian juga harus memahami bahwa setiap sutradara itu punya yang namanya style dan gayanya sendiri-sendiri. Kenapa saya tampilin gambar ini? Kenapa saya tampilin beberapa sosok-sosok yang cukup familiar dan cukup populer di Indonesia dan Hollywood? Agar supaya kalian mengetahui bahwa yang namanya sutradara, misalnya kalian mau jadi sutradara, kalian harus punya ciri khas dan punya style sendiri-sendiri. Bisa dilihat dari konsep sinematografinya, bahkan pengambilan visual yang sangat dramatis misalnya, atau gaya penceritaannya, itu semua pasti kalian bakal bisa menebak ketika nonton filmnya, oh ini sutradara ini nih. Sutradara itu berfungsi untuk menempatkan pengalaman estetisnya di dalam sebuah pembuatan film atau menyutradarai film. Kita bakal masuk dalam konteks teorinya. Menurut teori yang ditulis oleh Joseph McBooks, itu di dalam bukunya The Art of Watching Film, dia bilang gini, sutradara bebas menentukan gayanya sendiri di dalam sebuah film yang dikerjakan. Karena sutradara berwenang menafsirkan naskah sesuai dengan pengalaman batinnya. Dari teori ini
bisa kita maknai bahwa yang namanya sutradara itu punya hak untuk menafsirkan naskah dan dia visualisasikan. Terus katanya Bordwell, seorang sutradara itu dapat memilih menyajikan sebuah adegan di dalam film dengan satu atau beberapa long take. Dalam konsep yang penting tujuannya nyampe. Itu maksudnya Bordwell adalah ketika seorang sutradara menyutradarai sebuah film, dia punya sense of art-nya sendiri di dalam menyutradarai film. Mau itu long take, mau itu take per take, mau stylenya short take semua, atau komposisinya yang berbeda-beda, itu terserah si sutradara. Jadi maksud dari dua pakar film ini mengatakan bahwa sutradara itu punya wewenang penuh terhadap yang namanya memaknai naskah atau memvisualisasikan naskah yang udah ditentukan. Kesimpulannya adalah sutradara itu adalah seorang yang menentukan visi kreatif sebuah film. Sutradara memiliki kontrol terhadap film-film kreatif, mulai dari keaktoran, tata visual, suara, sampai musik atau sound. Buat teman-teman semua mungkin berpikir bahwa sutradara itu tugasnya hanya mencoba untuk mengkontrol para kru, DOP, lighting, editor gitu ya. Tapi sebenarnya sutradara itu punya wewenang penuh terhadap penekanan visual di dalam sebuah film atau penekanan estetik di dalam sebuah film. Misalnya seorang videografer sedang ngambil satu scene gitu ya, atau satu shot. Meskipun di naskah itu udah disepakati bahwa shotnya kayak gini nih, terus kemudian eh, konsep lightingnya begini, tapi di dalam realitanya, di dalam lokasi syuting, seorang sutradara itu bisa mengambil keputusannya sesuai dengan apa yang dia mau, tapi tujuannya tetap sama seperti apa yang udah disepakati di dalam naskah kayak gitu misalnya. Nah itu kan kalau dibilang sutradara itu punya wewenang penuh terhadap proses pembuatan film. Menurut teori kayak gitu ya. Mungkin kita bisa ketika nanti kita di akhir semester kita membuat film atau kalian semua menjadi sutradara, itu pasti akan tercermin dalam film-film yang kalian buat. Itu kan fungsi sutradara menurut teori ya. Sekarang kita masuk pada fungsi sutradara secara teknis. Kalau kita bicara tentang proses produksi film, itu ada beberapa tahapan, diantaranya tahapan praproduksi. Nah, saya mau tanya, menurut kalian, yang paling penting dari proses produksi film itu tahapan yang mana? Berapa? Oke, ada yang lain? Semua semua penting sih, Pak. Karena kan Oh, penting, oke. kita Eh, pendapat keduanya itu semuanya benar ya. Jadi, eh, pra itu penting dan semua tahapan juga penting. Iya, betul sekali. Kalau dalam realitanya, tahapan yang paling penting itu adalah praproduksi sebenarnya. Karena di tahapan praproduksi itu ada yang namanya pengembangan skenario. Oke? Jadi di pengembangan skenario itu ada yang namanya fungsi sutradara itu memiliki hak prerogatif terhadap misalnya di satu scene, oh kira-kira scene itu terlalu pendek nih, bisa kita panjangin nggak biar maknanya itu atau pesannya bisa tersampaikan dengan baik, atau oh kayaknya scene yang nomor scene 20 ini terlalu panjang, terlalu bertele-tele untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi sutradara bilang, bisa nggak ya ini kita kita minimize agar supaya pesannya cepat tersampaikan misalnya. Jadi fungsi sutradara di dalam apa namanya teknis itu juga bisa masuk dalam konteks pengembangan skenario. Makanya kalau misalnya ada yang meeting terkait masalah skenario itu biasanya sutradara dari awal tahapan praproduksi sampai akhir praproduksi itu sutradara pasti harus ikut. Karena apa? Karena memang praproduksi itu adalah tahapan paling penting di dalam proses pembuatan film. Praproduksi itu adalah proses yang sangat sakral di dalam pembuatan film karena di situ ngebahas masalah budget, ngebahas masalah visual. Kalau visual dan budget visual dibahas dan budget nggak dibahas, maka nanti waktu produksi itu kita bisa over budget dan segala macam dan itu akan mengganggu proses produksi yang lainnya. Nah mungkin eh, tergantung proses produksi di setiap film ya teman-teman. Nah lalu ada namanya director's treatment. Teman-teman di sini ada yang tahu director's treatment itu kayak gimana? itu kayak konsep yang dipengen sama sutradaranya, Pak. Yes, Kayak ada apa gitu betul, konsep lah intinya. Jadi dari awal sampai akhir itu maunya gimana? betul, setuju. Kayaknya memang kalian
kelas ini kelas yang luar biasa ya, pintar-pintar sekali ya. Oke, director treatment itu simpelnya begini. eh Ketika scriptwriter nulis naskah atau nulis skrip dari awal sampai akhir, draft 1 sampai draft finish, punya wewenang penuh terhadap misalnya nih, di scene yang satu dia ingin ada sentuhan visual kayak gini gitu loh. Tapi si scriptwriter itu ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa deh, Pak, kalau misalnya kita buat begini. Harus bisa, karena yang sutradara sutradara itu pastinya tentunya dia punya gambaran dan pandangan sendiri terhadap konsep yang ingin dia yang ingin dia capai gitu ya. Ada yang namanya casting. Nah, kemudian ada berlatih bersama aktor. Ya intinya di dalam konsep fungsi sutradara secara teknis dalam tahapan praproduksi, sutradara itu punya andil penuh bahkan sampai masalah aktor. Tapi biasanya kalau masalah casting itu Astrada ya, lebih lebih banyak Astrada gitu. Dan biasanya sutradara itu masuk ke substansi di mana visualnya kayak apa, terus si karakternya mau yang kayak gimana. Di awal dia udah bilang karakternya harus begini 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 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk casting biasanya si Astrada ya gitu. Nah, tapi memang sutradara itu punya andil penuh di tahapan praproduksi ini. Jadi fungsi sutradara itu bukan hanya sekedar eh, dalam tahapan produksi aja, tapi di tahapan praproduksi dia juga punya andil penuh gitu ya. Nah, langsung ada yang namanya setelah praproduksi pasti ada yang namanya tahapan produksi. Nah, di tahapan produksi ini, sutradara itu tugasnya pasti memandu aktor. Simpelnya gitu ya, memandu aktor. Jadi ketika meskipun si aktornya sudah merasa bahwa dia udah menjiwai sekali karakternya, tapi kalau menurut si sutradara belum dapat feel-nya terhadap tujuan dan maksud yang ingin dia gapai, ya dia harus tetap memandu si aktor tersebut gitu. Sekalipun Reza Hardian ya gitu. Ya intinya sutradara itu punya andil penuh di dalam tahapan produksi dalam konteks memandu aktor. Kemudian fungsi sutradara dalam tahapan produksi yaitu memastikan kru menjalankan tugasnya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya bahwa ya sutradara itu pasti tugasnya mengkoordinir seluruh kru yang ada di tahapan produksi. Misalnya DOP-nya kayak apa, terus ketika videografernya mencoba untuk mengambil visual yang satu dan menurut dia nggak cocok, dia bisa intervensi di situ karena pastinya dia punya andil penuh di tahapan produksi. Nah intinya terus kemudian ada pemimpin dan rekan diskusi. Oke? Nah terus kemudian ada namanya tahapan pasca produksi atau post production. Nah di sini biasanya sutradara itu bisa memberi masukan kepada si editor. Jadi meskipun seorang editor itu selalu mengacu pada naskah dan pastinya waktu di tahapan pengembangan skenario dia udah mencoba untuk ngelis tuh kira-kira list editing yang mana yang harus dia buat sesuai dengan maunya sutradara. Tapi ketika sudah masuk pada tahapan post production dan biasanya kan eh, naskah terus kemudian ke tahapan produksi itu pada saat produksi itu tidak tidak bisa sesuai 100% dengan yang udah disepakati di awal ya. Nah, di tahapan itu tuh biasanya pada waktu editing itu memiliki beberapa elemen-elemen yang pasti hilang atau ditambahkan dan itu pasti sutradara meminta sesuatu kepada si editor untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang sutradara inginkan. Terus kemudian pastinya memberikan pendapat pada teknis lain. Misalnya, oke, mau soundnya yang kayak gini aja deh, nggak usah kayak gini. Atau misalnya, oke, backsoundnya yang kayak gini aja deh, nggak usah kayak gini. Efeknya kayak gini aja deh, nggak usah kayak gini. Atau misalnya, efek videonya tuh kayak gini aja, nggak usah kayak gini, misalnya gitu. Atau kayak misalnya, mereka menggunakan CGI. Oh, CGI-nya tuh tahap editing kayak gini tuh harus kayak gini aja nih, misalnya kayak gitu ya. Jadi memang dari seluruh tahapan ini sutradara itu memiliki andil penuh dan fungsinya sangat sangat eh, vital dalam proses pembuatan film kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semua merasa bahwa tugas sutradara hanya paling penuh di tahapan produksi, ya mungkin di tahapan yang lain dia merasa bahwa
itu tidak penting, atau mungkin dia bakal kewalahan di tahapan produksi gitu. Intinya semuanya penting, bahwa tahapan produksi itu paling penting, ya itu benar juga, atau semua tahapan penting itu benar juga, tapi dalam konsep pembuatan film atau produksi film ada presentasi kepentingan atau ada yang paling fatal di dalam tahapan pembuatan film tersebut. Oke, kira-kira dari itu ada pertanyaan teman-teman? Baik, Pak. Oke, gimana Rajali Arhab? Gimana pertanyaan? Berarti kalau misalnya di saat produksi si sutradaranya nih kayak berubah pikir gitu, Pak. Kayaknya nih kurang cocok dimasukkan itu. Itu bisa, Pak, diubah secara langsung pada saat produksi. Bisa, bisa, Bisa aja. bisa, sangat sangat bisa sekali. Bagus pertanyaannya, Rajali. Terima kasih. Jadi banyak banget biasanya, misalnya gini, ketika di dalam dalam proses produksi, dalam proses syuting, biasanya banyak yang greget sama sutradara yang, oh kok nggak sesuai sama naskah ya? Ya karena memang ketika di dalam, jadi gini, seorang scriptwriter ketika mereka menulis sesuatu, mereka nggak memikirkan visualnya. Nah tapi ketika seorang sutradara eh, menyutradari sesuatu, ketika dia mencoba untuk menyesuaikan dengan naskah dan dia ngelihat frame frame di dalam ruang view director, dia akan melihat apa ya, hasil frame yang sesungguhnya itu kayak gitu loh gitu. Nah ketika dimasuk, dia mikirnya kompleks ya. Kalau sutradara ya, sutradara itu bakal mikirin kompleks ketika di dalam proses syuting itu frame-nya misalnya frame standarnya 1080 misalnya, tapi ketika masuk ke ruang editor itu akan berkurang, atau misalnya ada hal yang harus di scale misalnya, itu pasti dia mikirin itu. Maka kalau misalnya ada sutradara yang, oh kalau misalnya dirubah gimana ya, itu boleh-boleh aja gitu, karena memang itu wewenang sutradara dan dia bertanggung jawab terhadap terhadap apa, hasil visual dari proses syuting yang udah dijalani gitu sih Rajali. Oke. Makanya banyak penulis jadi sutradara ya, Pak. Nah, itu benar. Banyak penulis yang jadi sutradara karena pertama gini, ketika seorang penulis menjadi sutradara, pasti ada rasa ketidakpuasannya terhadap apa yang dia takut yang dia tulis itu tidak sesuai dengan realitanya, begitu. Atau sebaliknya. Dan nggak ada kan yang sutradara jadi penulis. Ada banyak sutradara jadi penulis, tapi kebanyakan penulis pasti jadi sutradara. Kayak misalnya Ernest ya, dia kan penulis ya, pasti dia yang menyutradarai filmnya. Atau kayak misalnya Raditya Dika, ketika dia nulis, pasti dia juga yang pasti akan menyutradarainya gitu ya, karena dia udah ngebayangin nih visualnya kayak apa gitu. Makanya kan ada yang bilang sutradara itu kayak nggak perlu tahu deh nulis skrip gitu, nggak perlu tahu deh editor. Enggak, sutradara itu harus tahu semuanya karena dia yang memiliki andil penuh terhadap semua proses itu. Gitu ya, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa film. Film itu menurut Pratista adalah kombinasi antara suara dan visual atau bahasa gambar gitu ya. Bahasa suara dan bahasa gambar itu berawal dari naskah, berawal dari skrip. Kan yang namanya naskah itu tidak bisa bersuara ya, tidak bisa membunyikan eh, teks yang dituliskan gitu. Nah, fungsinya sutradara itu adalah mencoba untuk membunyikan teks-teks yang ada di, contoh misalnya ada di scene satu misalnya Yoga sedang berjalan ke kamar gitu ya. Terus kemudian dia ingin tidur dan tiba-tiba di bawah tempat tidurnya ada tikus. Ya kalau teks kan nggak bisa berbicara ya. Tapi kalau yang namanya sutradara bisa mikirin, oh itu kan terserah dia mau menyuarakan itu secara dramatis atau mau menyuarakan itu secara komedi. Nah itu bahasanya, bahasa suara dan bahasa gambar itu biasanya sutradara yang bisa mikirin itu gitu, misalnya gitu. Makanya dibilang bahwa sutradara itu mikirin visualisasi dan mikirin audionya. Studi kasusnya adalah misalnya Yoka mau masuk kamar, mau tidur nih udah capek-capeknya mau masuk kamar, terus mau tidur tiba-tiba di bawah tempat tidur ada tikus. Nah kalau misalnya dia cuma datar aja masuk kamar, terus kemudian tikusnya keluar, kan nggak punya dramatisasi ya. Tapi kalau namanya sutradara pasti mikirin, oh visualnya kayak apa? Kita harus punya berapa take ya di dalam dalam scene masuk kamar ini ya. Terus tikusnya harus keluar dari di saat Yokanya ngapain ya? Harus di keluar pada take yang mana ya? Kayak gitu ya. Jadi sutradara itu pastinya memikirkan yang namanya visualisasi dan audionya.
ini harus pakai audio yang mana ya? Dia harus mikirin tuh. Nah, makanya tadi dibilang bahwa yang namanya sutradara itu punya andil penuh di dalam proses pembuatan film sehingga, nah mungkin ini gambaran singkat atau gambaran simpelnya dari proses pembuatan film atau fungsi dari sutradara dalam pembuatan film, di mana sutradara itu bisa mengebil yang namanya naskah jadi visualisasi dan audio kayak gitu, teman-teman. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ibarat singkatnya harus ada aksi dan reaksinya, Mas. Betul, betul. Jadi kalau dalam film kan memang harus ada asbabun nuzulnya ya, gitu. Kalau misalnya yang saya bilang tadi, si Nyoka mau masuk ke kamar terus tiba-tiba ada tikus yang lagi capek-capeknya, biasanya kan kalau kita realitanya manusia biasa ya udah tidur aja bodo amat lah gitu ya. Mau tikus keluar aja ya, tapi kalau yang namanya sutradara pasti mikir mau dibuat filmnya dramatis atau komedi. Kalau misalnya komedi, ya udah pas dia tidur tikusnya keluar, misalnya Yokonya terbangun gak jadi tidur terus dia malah keluar lagi misalnya. Kalau mau dramatis ya bisa aja pas lagi keluar dia berdiri di atas tempat tidur terus tempat tidurnya anjlok. Misalnya gitu ya. Atau berserakan di bawah misalnya gitu ya. Jadi yang namanya sutradara itu pasti bisa memikirkan banyak hal. Kayak gitu sih. Dan fungsi sutradara itu adalah fungsi vital di dalam proses pembuatan film. Gitu teman-teman. Dari pembahasan yang tadi itu mungkin teman-teman bisa menjadikan itu sebagai landasan untuk nanti di akhir pertemuan itu dalam proses pembuatan film, di mana kalian menyutradarai film, tapi sebelum itu saya akan beri tugas sama kalian untuk minggu depan. Yang pertama itu tugasnya cari 2 sutradara dan tonton 2 film yang disutradarai mereka. Masing-masing dari sutradara itu 2 film. Jadi ada 4 film yang kalian tonton. Kemudian yang kedua, tulis ulang skrip dan film yang ditonton minimal 5 scene dan maksimal 10 scene dari setiap film. Jadi kan dari dari satu sutradara itu ada 2 film, ya. Jadi 2 sutradara itu 4 film. Nah, jadi dari masing-masing film itu kalian tulis ulang skripnya sebanyak 5 scene. Ada pertanyaan untuk tugasnya, teman-teman? Itu kapan kapan dikumpul, Pak? Dikumpulin minggu depan. Oke, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Aman-aman. Oke. Kalau begitu, terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Pertemuan kita di mata kuliah penyutradaraan film fiksi dan materinya itu fungsi sutradara dan bahasa film. Semoga bermanfaat dan materi ini bisa menjadi landasan kalian di dalam menyutradarai film nanti di akhir semester. Saya akhiri teman-teman semua. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.